Pernah kebayang nggak ada perusahaan konstruksi yang dapat tugas bangun LRT, tapi ternyata mesin pencetak uang utama mereka malah bukan dari proyek nyetak relnya. Untung terbesarnya justru datang dari apartemen-apartemen yang mereka bangun persis di atas stasiunnya. Gila kan? Nah, di sesi bedah materi kita kali ini, gue bakal ajak kalian ngupas tuntas strategi jenius dari ADH Karya ini. Oh ya, pastikan kalian dengerin sampai akhir ya. Soalnya, gue punya bocoran seru soal visi besar rel nasional senilai 1.200 triliun rupiah yang tebak ternyata bakal nyampe juga ke Kalimantan. Seru banget kan? Yuk kita mulai. Logikanya nih, yang namanya kontraktor itu kan dapat untungnya pasti dari urusan nyecor beton atau nyambungin baja, ya kan? Jadi gimana ceritanya sebuah kontraktor rel bisa tiba-tiba berubah wujud jadi raja properti? Nah, disinilah letak kejeniusan strategi korporasi mereka. Jawabannya, ternyata ada pada sebuah nilai luar biasa yang langsung meledak naik tiap kali sebuah stasiun transportasi massal itu selesai dibangun. Oke, mari kita bedah konsepnya. Kunci dari semuanya adalah Transit Oriented Development, atau biasa kita kenal dengan istilah TOD. Jadi gini, ADH itu sadar banget. Tiap kali mereka ngebangun infrastruktur rel, mereka sebetulnya lagi nyiptain nilai tambah yang supermasif buat tanah-tanah di sekitarnya. Nah, daripada ngebiarin pihak lain yang panen untung dari harga tanah yang meroket itu, ADHI mikir, kenapa nggak kita tangkap sendiri aja nilai lahannya? Alhasil, mereka langsung bangun kawasan terpadu persis di jalur yang lagi mereka kerjain. Ini bener-bener contoh nyata bisnis rail and property ala Indonesia. Mirip-mirip lah sama suksesnya strategi MTR Hong Kong yang pernah kita bahas. Bener-bener pinter. Tapi pastinya, insting bisnis sejenius ini nggak muncul dalam semalam. Kalau kita tarik mundur ke tahun 2006, mereka ngalamin yang namanya transformasi 1.0, alias Reborn and Beyond Construction. Di sini mereka mulai berani keluar dari zona nyaman sebagai kontraktor sipil biasa dan masuk ke ranah EPC. Terus, maju ke tahun 2011, ada transformasi 2.0, Incorporated, di mana mereka mulai merapikan dan mengonsolidasikan anak-anak usaha mereka. Puncaknya, tahun 2018. Lewat transformasi 3.0, Back to be the best, properti akhirnya resmi jadi mesin utama pertumbuhan perusahaan. Di titik inilah ADHI benar-benar memantapkan diri, siap jadi holding company raksasa yang digerakkan oleh properti berbasis transportasi massal. Nah, kalau kalian nanya, apa sih turning point-nya? Semua itu berawal dari momen krusial di tahun 2015. Lewat peraturan Presiden nomor 98, ADI ini ibaratnya dapat tiket emas, teman-teman. Regulasi ini secara resmi ngasih tugas ke ADI buat ngebangun LRT Jabodebek, lengkap sama stasiun dan properti pendukungnya. Yang bikin ini jadi masterpiece, proyek raksasa ini didanai lewat penyertaan modal negara atau PMN. Kebayang dong, ini ngasih kepastian finansial sekaligus landasan hukum yang super kuat buat ADI, biar mereka bisa ngegas eksekusi visi TOD secara masif di seluruh penjuru Jabodebek. Dan kalau kita lihat sekarang, wujud ekosistem bisnis mereka udah jauh berkembang pesat. Mereka nggak cuma ngurusin urusan tumpukan batu bata lagi. Ekosistem mereka sekarang ngebentang luas banget. Mulai dari konstruksi infrastruktur, masuk ke sektor energi, sampai merajai properti kayak TOD dan hotel yang dipegang erat sama anak usahanya, ADI Commuter Property atau ADCP. Diversifikasi agresif kayak gini tuh bukan tanpa alasan. Tujuannya satu, supaya mereka kebal dari naik turunnya siklus bisnis konstruksi yang kadang nggak menentu. Jadi, pertumbuhan mereka bisa dipastikan terus stabil dan sustainable. Beranjak dari situ, mari kita lihat gimana strategi brilian ini merubah total cara kerja mereka di lapangan. Mungkin di antara kalian masih mikir, industri konstruksi itu kan isinya cuma alat berat, debu, dan tukang aja. Buang jauh-jauh pikiran itu. Nyatanya, industri konstruksi zaman now, apalagi buat raksasa sekelas ADHI, itu udah berevolusi mirip banget sama perusahaan teknologi. Buat nekan biaya semurah mungkin dan ngebus produktivitas di proyek yang super kompleks, mereka tuh bergantung penuh sama yang namanya digitalisasi. Beneran deh, konstruksi modern itu sekarang udah seutuhnya jadi permainan digital. Salah satu senjata rahasia paling mematikan yang mereka punya di lapangan adalah BIM 5 dimensi, atau Building Information Modeling. Ingat ya, ini sama sekali bukan sekedar gambar 3 dimensi biasa yang bisa diputar-putar di komputer. Model virtual ini ngegabungin data tata ruang 3 dimensi, kuantitas material yang presisi, update harga yang real-time, sampai nempel sama jadwal pengerjaan. Tingkat presisi prakonstruksinya itu ekstrim banget. Jadi, kalau ada potensi struktur yang bakal tabrakan, salah desain, atau anggaran yang mau bengkak, semuanya udah disimulasiin dan diberesin duluan di dunia virtual, jauh sebelum skop pertama nyentuh tanah.
Dan asal tahu aja, BIM 5 dimensi itu ibaratnya baru sekedar pemanasan. Pas turun di lapangan, gudang senjata digital mereka makin bikin merinding. Mereka pakai e-procurement buat ngelecak pasukan material secara real-time biar selalu on time. Terus, mereka juga rutin pakai 3 dimensi laser scanning buat metain utilitas yang ngumpet di bawah tanah. Bye-bye deh sama risiko salah gali pipa air atau kabel listrik. Belum lagi, ada drone yang selalu terbang mantau progres pembangunan dari udara. Ditambah mobile cloud, sistem ERP canggih, sampai eksperimen mutakhir pakai virtual reality dan Internet of Things. Gak heran kan kalau konstruksi modern sekarang benar-benar beroperasi layaknya perusahaan tech tingkat tinggi? Tapi sehebat apapun teknologinya, kita tetap harus napak tanah dan ngadepin yang namanya realitas finansial. Infrastruktur itu, teman-teman, ibaratnya adalah lari maraton, bukan lari sprint jarak pendek. Gini deh buktinya. Coba lihat proyek MRT Jakarta fase 3 yang ngebentang panjang dari timur ke barat. Jaraknya 24,5 km, punya 21 stasiun dan 9 diantaranya bakal ngumpet jauh di bawah tanah. Nah, bayangin, mega proyek ini aja baru ditargetin beroperasi sekitar tahun 2031 nanti. Nyetak pondasi peradaban emang butuh waktu, butuh kesabaran ekstra, dan pastinya kelihayan nyusun strategi biar anggaran negara nggak jebol. Nah, ngomongin soal anggaran dan strategi, perbedaan metode konstruksi itu ngaruhnya bisa bikin geleng-geleng kepala. Lihat deh perbandingan ini. MRT Jakarta yang harus ngeruk terowongan bawah tanah itu nyedot dana gila-gilaan sekitar 4,48 triliun rupiah per kilometernya. Sekarang coba kalian bandingin sama LRT Layang yang jauh lebih ramah kantong, di angka 747 miliar rupiah aja per kilometer. Bahkan nih, rencana LRT rute Cibubur ke Bogor sekarang lagi serius dikaji buat dibangun nempel langsung di atas tanah alias at-grade. Kalian tahu dampaknya? Keputusan ini diyakini bisa motong biaya konstruksi sampai 50%. Wah, gokil sih ini. Tapi, dari semua itu, ini dia sang juara bertahan efisiensi kita. Kita bener-bener harus kasih standing ovation buat KRL Komuter Line. Coba perhatiin biayanya. Cuma 15 miliar per kilometer, gimana ceritanya bisa semurah itu? Nah, ini yang gua sebut sebagai kejeniusan finansial tingkat dewa. Pemerintah kita super cerdas manfaatin infrastruktur warisan masa lalu yang udah ada. Daripada pusing-pusing bebasin lahan baru yang harganya udah setinggi langit atau ngecor beton dari nol, mereka cukup ngelakuin elektrifikasi. Tinggal pasang tiang dan kabel listrik aliran atas atau OCS di sepanjang jalur lama. Dan voila, jadilah KRL modern. Bener-bener penghematan modal yang sangat brilian. Oke, sekarang coba kita zoom out sebentar. Lepasin pandangan kita dari jalanan Jakarta dan coba resapi angka raksasa ini. 1.200 triliun rupiah. Percaya deh, ini bukan sekedar angka acak atau tebak-tebakan anggaran tahunan satu kementerian. Angka yang fantastis ini adalah wujud nyata dari visi maha besar yang lagi disiapin pemerintah buat ngegambar ulang wajah transportasi rel negara kita. Menatap jauh ke depan menuju tahun 2045. Bikin merinding kan? Jadi begini gambarannya, dana masif sebesar 1.200 triliun rupiah itu punya satu misi utama yang luar biasa ambisius, mengeksekusi visi Indonesia Emas 2045 dengan cara membentangkan 14.000 km jaringan kereta api di seluruh penjuru negeri. Dan yang bikin gue paling antusias dari visi ini, fokus pembangunannya pelan-pelan mulai digeser keluar dari batas Pulau Jawa. Ini bukan cuma narik rel, teman-teman. Kita lagi bicara tentang menjahit Kepulauan Nusantara ini pakai rel baja. Peta jalan ini emang sengaja dirancang secara spesifik buat memangkas abis ketimpangan infrastruktur antar wilayah yang selama bertahun-tahun selalu kita keluhkan. Rencana gila ini menargetkan jaringan rel besar di daratan Sumatera, narik garis panjang menyusuri Sulawesi, dan yap, persis seperti janji gue di awal tadi, peta jalan ini secara blak-blakan memasukkan wilayah Kalimantan juga. Rencana rel nasional ini perlahan tapi pasti merangkul pulau-pulau di luar Jawa, ngebawa secercah harapan besar akan pemerataan ekonomi dan mobilitas massal yang jauh lebih adil buat semua saudara-saudara kita di pelosok Nusantara. Tapi, pasti banyak dari kalian yang langsung ngebatin, bro, terus duit 1.200 triliunnya itu dari mana? Emang APBN kita sanggup dan nggak nambah beban negara? Nah, disinilah letak magisnya. Jawabannya ada di strategi pendanaan kreatif. Salah satu contoh paling nyata yang lagi dikerjain itu ada di proyek elektrifikasi KRL rute baru di Jawa Barat, spesifiknya buat jalur Padalarang Cicalengka dan Cikarang Cikampek. Proyek senilai 2 triliun rupiah yang ditargetin beroperasi di 2027 ini, dengerin ya, sama sekali nggak membebani APBN. Semuanya murni didanai dari sinergi 100% antar BUMN, yaitu lewat kerjasama PLN dan KAI. Model gotong royong pendanaan mandiri kayak gini nih yang diproyeksikan bakal jadi kunci kelangsungan infrastruktur masa depan kita. Jadi, dari evolusi luar biasa strategi bisnis Adikarya tadi, sampai ke visi megah 14.000 km rel yang siap menembus pelosok Nusantara, kita bisa lihat kalau arah pembangunan infrastruktur kita sekarang jauh lebih inovatif dan mandiri.
Oh ya, sebagai disclaimer kecil, karena tadi di sepanjang analisis ini kita sempat bahas emiten kayak ADHI, anak usahanya ADCP, sampai Waskita. Ingat ya, sesi bedah materi ini murni ngebahas penjabaran strategi infrastruktur negara kita tercinta, bukan ajakan buat nyuruh kalian beli saham. Pastikan kalian selalu do your own research, oke? Nah, sebagai penutup, gue pengen denger pendapat jujur kalian nih. Apakah jaringan rel nasional raksasa ini menurut kalian harus banget diprioritaskan pembangunannya untuk segera masuk Kalimantan, termasuk menyambung ke wilayah IKN? Tulis pendapat dan argumen kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nemenin gue bedah materi ini, dan sampai jumpa di sesi analisis infrastruktur kita berikutnya.